tim Isdatin yang mengajukan untuk coaching ya terkait dengan metadata kami. Jadi gini Pak, jadi kan kami kan sebenarnya kan ini inline ya dengan perencanaan kegiatan yang memang akan kami lakukan Recording in per progress. Januari ini. Kami sedang langsung menyusun Bu, untuk perencanaan terkait statistik datanya. Halo, ya terkait statistik data ini. Jadi kami juga telah melakukan penginputan di Indah, di aplikasi Indah BPS terkait dengan pengajuan untuk metadata. Dan tetapi untuk saat ini juga kami belum mendapatkan responnya seperti itu. Nah, mungkin yang pertama adalah kami pengen mengetahui sebenarnya ingin mengetahui kira-kira yang memang kami submit itu apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah terkait dengan eh, proses perencanaan kegiatan yang memang awal tahun ini, kira-kira untuk prosesnya seperti apa dan untuk pengajuan di Romantik kan pada saat pembinaan data di tahun 2025 kan setiap ada kegiatan statistik yang akan kita lakukan, kita wajib melakukan pengajuan untuk rekomendasi kegiatan statistik tersebut. Nah, itu prosesnya seperti apa? Karena terus terang aja kami belum pernah untuk mengajukan yang di romantik ini. Seperti itu, mungkin itu dulu dua. Karena terus terang aja ini kami juga masih newbie semua timnya terkait tim data ini. Mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih. Baik Ibu Siti, izin ya terkait mengenai metadata progresnya seperti apa gitu di Indah, kemudian mengenai romantik juga ya Bu. Yang pertama mungkin saya izin menginformasikan mengenai pengajuan romantik. Nah, pengajuan romantik itu memang dari KL apabila ada kegiatan statistik itu mengajukan romantik pada saat tahap perencanaan, Bu. Jadi memang ini masih di awal tahun untuk kegiatan-kegiatan statistik di tahun 2026 masih di rentang tahap perencanaan, Bu. Itu sebaiknya mengajukan romantik gitu. Nah, beberapa hari yang lalu dari aplikasi romantik itu sudah memberikan link konfirmasi itu Bu. Apabila Ekraf sebelumnya mungkin di tahun-tahun lalu 2025 itu pernah mendapatkan rekomendasi, nanti dari Romantik akan mengirimkan kembali link konfirmasi itu Bu. Nah, saya kebetulan belum mengecek lebih dalam ya apakah tahun 2025 Ekraf itu ada surat rekomendasi yang terbit atau tidak gitu. Tapi mungkin dari Ekraf jika memang tahun lalu pernah ada, mungkin bisa dicek emailnya. Jika belum, bisa mengajukan pengajuan baru untuk kegiatan-kegiatan statistik di tahun 2026 ini gitu. Nah, kalau untuk progres input metadata di Indah, nah di sini ada Mbak Endah ini PIC metadata Ekraf. Nanti mungkin Mbak Endah akan mengecek statusnya apakah submit atau perbaikan atau masih diperiksa seperti itu ya Bu. Nah, kemudian untuk metadata berarti karena sudah mengajukan ya Bu, berarti sudah paham ya Bu bagaimana alur pengajuannya dan apa-apa saja yang diisikan, begitu ya Bu? Iya, karena kan di tahun 2025 itu kami pernah ada pembinaan ya terkait oleh pembina data kami di KTIP ya, KTIP untuk penyusunan apa pengajuan untuk di Indah. Dan ini mungkin nanti yang PIC-nya Mbak Bintang, kalau memang ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, monggo Mbak Bintang. Baik, baik Bu.
Iya, memang kita udah mengajukan metadata, tapi ada beberapa blok yang masih kita kosongin karena kita bingung masih ngisinya, Bu. Jadi pengen, Halo, maaf nggak ada suara ya? Mohon izin. Mbak Bintang suaranya hilang, mohon maaf. oh, iya, Bu. Mbak Bintang coba dites dulu suaranya. Oke. Hmm. Ya, Jadi kita ini ada beberapa yang udah kita ajuin, Bu, di Indah. Namun ada beberapa yang kosong dan ada juga yang belum ada SDS-nya, Bu. Apakah itu kita ajuin SDS apa tidak sesuai dengan standar yang ada di Kementerian Ekraf hari ini atau mengikuti standar data statistik nasional seperti itu. izin Mbak Bintang mungkin yang kewilayahan ya. Kewilayahan ya. Ya, jadi mohon izin Mbak Restu dan Mbak Indah yang terkait dengan kewilayahan kan sebenarnya pada saat di SDI ya untuk pengkodean wilayah itu seperti apa? Apakah kita memang mengacu kepada yang telah ditetapkan? Jadi kami tuh masih agak bingung nih untuk pengajuannya. Apakah pengkodifikasian berdasarkan kami sendiri dan terkait dengan kewilayahan dan negara juga, Mbak? Apakah sudah ada standarisasi untuk yang negara, kira-kira mengacu kemana, kemudian yang apa namanya, yang kewilayahan, kan ada yang di Kemendagri pengajuannya atau yang memang di BPS, seperti itu, Mbak. Makasih. Ya, baik izin Bu. Mungkin Mbak Restu tadi izin laptopnya bermasalah, jadi mungkin izin kita satu-satu berarti ya Bu ya, karena kebetulan ini ada beberapa hal gitu. Yang pertama berkenaan dengan metadata. Untuk metadata itu dilaporkan itu kepada kami adalah untuk seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kebetulan kalau dicek itu Ekraf baru masuk di awal tahun ini ya Bu. Nggih. Nah dulu itu gabungan ya Bu ya, Ekraf itu dengan pariwisata atau Ya, betul. ya, maksudnya dulu dengan pariwisata sekarang memecah menjadi Ekraf gitu ya Bu. Iya, Jadi pariwisata yang sendiri, sebelumnya tetap berarti sendiri. belum ada metadata maupun rekomendasi yang masuk ke kami begitu ya Bu ya. Untuk dari Eh, Ekrafnya sendiri, khusus iya, Ekraf. betul dari ekrab, khusus ekrabnya belum. Heeh. Nah, apakah dari yang kementerian dulu gabungan itu ada yang sebenarnya kegiatan Ekraf untuk saat ini gitu? eh ada dulu kayak seperti yang tenaga kerja, dulu kan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekarang Oh, Pak tenaga kerja pariwisata di Kementerian sen- Pariwisata, sendiri terus Kementerian Ekraf juga CSR sendiri. Oh, sendiri, benar. berarti tidak ada yang memang sebelumnya itu khusus Ekraf yang diajukan di pariwisata sebelumnya gitu ya, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang sekarang berdiri sendiri di Ekraf itu berarti nggak ada sama sekali ya Bu, izin konfirmasi dulu pertama. Iya, jadi eh Iya, iya, jadi mungkin baru tenaga kerja saja kalau tidak salah yang dahulu, oke, yang investasi, investasi belum. kayaknya Coba. investasi yang dulu itu belum ada, yang investasi belum ada. Oke, berarti yang investasi ini khusus tahun ini baru mulai diajukan oleh si teman-teman di Ekraf gitu nggih, Bu, nggih? Iya, betul. Ya, oke. Jadi mohon izin yang pertama memang untuk alurnya terlebih dahulu Ibu. Jadi kalau misalnya pelaksanaan kegiatan statistik itu untuk rekomendasi dan metadata itu ada alur tersendiri, maksudnya berbeda gitu. Untuk rekomendasi itu dilaporkan kepada kami, dimintakan rekomendasi itu sebelum pelaksanaan kegiatan. Artinya sudah masih di tahap perencanaan itu diajukan rekomendasi untuk
diperiksa oleh kami untuk kemudian disampaikan surat rekomendasi dari BPS. Nah, untuk metadata ini adalah pelaporan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, kalau misalnya tadi ini yang dilaporkan di tahun 2026 ini, kebetulan setelah dicek baru di input Juni ini terkait kegiatan yang tahun 2025, gitu ya Bu ya. Nah, untuk Ya. sebenarnya ini untuk di kami ada SOP-nya, tidak bisa langsung kami periksa karena memang antriannya agak banyak Bu. Jadi kami menyelesaikan yang di input tahun kemarin terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau alurnya diinput oleh teman-teman wali data, kemudian kami periksa, lalu dari situ kalau ada catatan diperbaiki untuk kemudian kalau sudah approve akan bisa tampil di sirusa.web. Nah, untuk saat ini karena ini baru diinputkan di Januari, jadi mohon maaf belum sempat kami memeriksanya gitu. Tapi nanti ke depannya itu diperlukan sekali gitu ya. Kalau itu sudah harus diperiksa, nanti mungkin bisa dicek di triwulan depan karena seharusnya SOP-nya adalah maksimal kita periksa di triwulan kedua karena memang antrian yang perlu diperiksa oleh kami cukup banyak. Itu pertama untuk alurnya. Lalu untuk yang di tadi standar data berkenaan dengan negara itu nanti mungkin detailnya akan dijelaskan oleh teman Mbak Evi ya dari teman standar data. Cuman kalau di sini kenapa kemudian muncul adalah karena kita masih terkait dengan yang sudah ditetapkan di standar data. Artinya kalau sudah diajukan ke BPS untuk aplikasi ini memang akan otomatis nariknya ke sesuai yang ada di BPS gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman Ekraf itu kalau di metadata ya ini di luar konteks standar data yang digunakan yang mana itu di luar itu untuk terkait dengan laporan metadatanya sendiri. Monggo disesuaikan dengan aktualnya. Kalau memang yang kode yang dimiliki oleh aircraft itu berbeda dengan yang ada gitu. Nah, itu bisa disesuaikan juga gitu dengan yang memang digunakan oleh aircraft. Tapi harus input manual. Artinya kalau pas input itu Mbak Bintang kan ada input manual atau mengambil ya. Nah, kalau mengambil itu artinya yang sudah ditetapkan di BPS. Tapi kalau mau yang berbeda, artinya klasifikasinya itu tidak pakai ini, tapi aircraftnya menggunakan klasifikasi lain, itu bisa juga diinputkan dengan memilih input manual. Seperti itu mungkin Bu. Mungkin untuk yang terkait dengan kodifikasi negara bisa dibantu Mbak Evi. Ini kayak itu kental ya. Mohon izin, Oh, Oh ada. iya, udah. eh, mohon izin Bapak Ibu, izin menambahkan terkait yang pertanyaan terkait untuk kode negara tadi. Nah, untuk yang kode negara ini, memang kalau di standar data ini kan sudah kami tetapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami mengacunya itu dari UNSD Bapak Ibu, di M49 UNSD gitu. Mengapa kami mengacunya ke situ? Karena kita mengacunya sudah kayak internasional gitu Bapak Ibu. Jadi Kementerian atau KL juga bisa menyesuaikan Suaranya atau putus-putus. menggunakan Suaranya putus-putus, Mbak Evi. data dari internasional tersebut Bapak Ibu. Video ya, Bapak. Ya, coba dimatiin videonya Mbak Dengar? Evi. Putus. Nah, mungkin dicoba lagi Mbak Evi karena tadi putus-putus. Oh ya. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf tadi mungkin suaranya putus-putus. Nah, ini apakah terdengar Bapak Ibu? Iya, Jelas jelas. Mbak, jelas Mbak. Ya, jadi begini Bapak Ibu terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Endah, memang kalau di standar metadata kan mungkin mengacu juga ke standar data. Nah, di standar data ini kebetulan untuk klasifikasi negara itu kan sudah ditetapkan melalui Perka ya Bapak Ibu ya. Nah, kami itu mengacunya ke M49 dari Yunstan yang sudah internasional Bapak Ibu sehingga kami harapannya itu nanti dari Bapak Ibu Kementerian atau lembaga terkait bisa mengadopsi atau menggunakan klasifikasi negara tersebut Bapak Ibu. Nah, dari
Kementerian Ekraf sendiri mungkin kira-kira perbedaannya di mana ya Pak atau Bapak Ibu? Jadi mohon izin Mbak Evi, ini kan sebenarnya kan kalau kami itu kan kebanyakan kegiatan terutama untuk yang berbau dengan negara ini adalah terkait kegiatan untuk yang investasi ya, untuk statistik investasi. Dan memang sumber datanya itu bukan langsung dari kami, tetapi kami dari BKPM. Nah, apakah di BKPM-nya juga sudah menggunakan standar yang tadi Mbak Evi sampaikan di UN Start ya? Itu atau belum kami juga mungkin nanti akan konfirmasi ulang ya terkait dengan hal tersebut. Jadi kami rasa sih sebenarnya harusnya sudah ya dengan adanya untuk standar data yang ada saat ini. Cuman mungkin nanti untuk kepastiannya akan kami coba konfirmasi ulang ya terkait dengan hal tersebut. Jadi agar inline juga sih sebenarnya kami ke depannya gitu agar apa yang data yang di kami ataupun data yang ada dari aliran data yang dari BKPM ke kami maupun nanti mungkin di interoperabilitaskan ke yang lainnya juga hampir sama gitu maksud kami. Ini itu. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih atas konfirmasinya. Iya Bu, jadi mungkin bisa dikonfirmasi dulu nanti karena harapannya sih kami dari Standar Data itu tidak hanya bisa disandarkan ketika di internasionalnya ada, nanti harapannya bisa dibandingkan juga gitu Bu. Jadi kita Standar Datanya itu harapannya tidak hanya bisa dipakai untuk di lingkup internal Indonesia saja gitu Bu. Ketika di internasional sudah ada, kita gunakan itu Bu, yang memang sudah terstandar internasional gitu. Mungkin sama saja kayak misalkan di perhubungan kan ada untuk kode bandara dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi harapannya kita langsung bisa disadarkan gitu. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ya Bu ya dari BKPM-nya Bu. Terima kasih. Mbak, satu lagi pertanyaan dari kami. Ya. Kalau seandainya standar negara itu kan kalau ya dari Unistat kan pasti kan bahasanya kan pasti bahasa Inggris nih. Kalau yang di Indonesia kan atau memungkinkan apakah memang seperti apa ya Mbak? Kalau nggak salah BPS kan ada yang publikasi tuh ada misalnya Singapura, kayak begitu-begitu apakah mengikuti yang mana ya Mbak? Apa kodenya saja atau dalam apa namanya kan otomatis nanti di pelaporannya kan pasti ada ya by negara dan yang lainnya seperti itu. Mohon izin Bu, terkait yang di standar data ini sudah kami sesuaikan dengan yang di Indonesia Bu. Misalkan untuk Singapura, kan kalau di itu Singapura gitu ya Bu ya. Nah, kalau di Indonesia berarti Singapura seperti itu Bu. Jadi memang sudah disesuaikan dengan bahasa yang di Indonesia kan gitu Bu. Baik, siap. Makasih. Ya, sama-sama Bu. Tapi mungkin sebagai informasi Bu, ini kan ada yang baru ya Bu ya terkait Thailand ya Bu ya. Mungkin kalau dulu kan pakai TH gitu ya Bu ya. Namun yang terbaru kan saat ini TAILAN gitu ya Bu ya. Nah itu kebetulan pada yang terbaru eh, ini sudah lebih dulu kita perkakan perkakan dulu Bu yang Thailand gitu. Jadi mungkin nanti akan ada perubahan di perkah selanjutnya gitu Bu. Jadi itu masih menggunakan istilah yang lama yang untuk yang Thailand gitu, Bu. Udah, kalau mungkin izin boleh share screen mungkin ya kita mungkin bisa bahas satu persatu terkait rincian tapi mungkin tidak bisa langsung saya kasih catatan sekarang bisa nggih Bapak Ibu untuk terkait pengajuan metadatanya. Sudah terlihat layarnya Bapak Ibu?
Ya, sudah. Oke, nah kalau tampilan kami seperti ini, jadi yang diajukan adalah kompilasi data investasi ekonomi kreatif. Nah, untuk yang pertama, catatan dari kami berkenaan dengan judul, mohon untuk ditambahkan ruang lingkup atau cakupan wilayah gitu. Jadi di sini kan statistik investasi ekonomi kreatif itu dalam lingkup apa yang disajikan, misalnya untuk Indonesia berarti di Indonesia ataukah nasional, nah itu disesuaikan dengan ruang lingkupnya. Lalu yang selanjutnya berkenaan dengan ini baru garis besar ya Bu ya, jadwal. Nah, jadwal ini kami akan sinkronize dengan frekuensi penyelenggaraan. Di frekuensi penyelenggaraan disebutkan kegiatannya dilaksanakan triwulanan. Nah, triwulanan ini akan kami konfirmasi, berarti di sini ada setiap tahapan. Ini kan rencana jadwal ini kami mengcapture proses bisnis secara utuh ya Bu, dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, itu diharapkan satu proses bisnis itu berarti setiap triwulan. Artinya ada pengumpulan data triwulanan, ada penyebarluasan data, misalnya analisis diseminasi juga triwulanan. Jadi nanti di sini diharapkan ada isinya 4 tanggal gitu. Jadi kenapa? Karena laporan metadata kan hanya 1 kali setiap 1 tahun. Jadi diharapkan setiap frekuensi kegiatan yang dilakukan di dalam 1 tahun itu bisa tercapture atau tersampaikan di metadata ini. Itu yang notes kami yang selanjutnya. Lalu di dalam metadata selanjutnya untuk variabel ini mohon izin melompat ke sini. Di metadata indikator itu disebutkan kalau dia itu dibangun dari investasi ekonomi kreatif. Sedang berarti di sini seharusnya menjadi salah satu variabel yang dikumpulkan. Nah, tadi di dalam variabel belum ada investasi ekonomi kreatif itu sendiri, nilai investasinya. Lalu untuk yang kembali lagi ya ke metadata kegiatan. Jadi di variabel kan sebenarnya ini adalah variabel utama, artinya variabel yang digunakan untuk membangun si indikator yang dihasilkan. Berarti kalau tujuannya adalah untuk menghitung investasi, berarti seharusnya ada variabel atau data investasi yang dikumpulkan. Lalu oh ya, untuk unit pengumpulan datanya berarti hanya dari BKPM utuh ya, Bu ya? Konfirmasi, masih hanya dari satu sumber. Oke, lalu kita lanjutkan. Dia tidak ada penyesuaian respon, tidak ada tugas, baik, deskriptif. Nah, ini unit analisisnya individu. Apakah data investasi ini dianalisis per individu ataukah ada usaha perusahaan gitu? Individu ini akan kami pertanyakan karena sebenarnya data yang dikumpulkan adalah investasi. Apakah benar-benar yang dianalisis adalah per individunya ataukah usaha atau perusahaan atau seperti apa gitu mungkin akan kami konfirmasi. Lalu di sini tingkatnya sampai provinsi. Nah, itu juga ya berarti bisa disajikan sampai dengan provinsi dan subsektor gitu ya, Bu. Nah, terus di sini kami akan memeriksa konsistensi juga dengan si jadwal tadi. Karena tadi disampaikan triwulanan, artinya juga akan ada 4 kali tanggal rilis gitu. Jadi dan di sini diharapkan konsisten dengan isian di jadwal yang sudah ditetapkan di sini di diseminasi hasil. Nah, itu mungkin itu untuk yang di metadata kegiatan. Nah, awal konfirmasi dari kami yang kemungkinan nanti akan kami sampaikan di catatan, tapi mungkin tidak bisa langsung saat ini sambil diketik, tapi sebagai gambaran untuk mengajukan misalnya ada kegiatan lain yang akan diinputkan di Indah atau untuk laporan metadata ini. Lalu untuk yang di variabel karena tadi ya belum ada variabel investasi itu sendiri, jadi masih bingung untuk menghitung indikatornya itu melalui apa. Karena di sini masih terkait dengan sumber penanaman modal, lalu tadi ada negara gitu ya, kewilayahan, provinsi, jenis lapangan usaha dan subsektor. Dan ini semuanya belum bisa menggambarkan sih nilai investasi yang ingin dihitung. Gitu. Lalu di indikator, nah di indikator mungkin notes-nya adalah yang disebut di klasifikasi penyajian ini
diharapkan juga disebutkan di variabel pembangun. Artinya untuk bisa menghasilkan indikator dengan klasifikasi tertentu dibutuhkan variabel-variabel ini gitu. Jadi di sini juga dimasukkan sebagai bagian dari variabel pembangun. Dan ini namanya satu ya, namanya satu. Ini yang mungkin agak itu nama variabel pembangunnya apa. Jadi di sini misalnya ada nilai investasi, lalu ada jenis lapangan usaha, lalu ada sumber penanaman modal dan lain sebagainya. Itu sebagai variabel pembangun. Kenapa dibutuhkan variabel pembangun? Ini harusnya di sini kan ini kan berdasarkan nilai investasi berdasarkan laporan penanaman modal itu kan kayak penjumlahan gitu ya. Jadi dia jumlahinnya dari apa nilai investasi, berarti harusnya ada variabel nilai investasi di sini. Level estimasi nasional. Nah, ini juga dikonsistensikan karena tadi di kegiatan itu bisa disajikan per provinsi dan Provinsi ya. subsektor. Iya, provinsi Provinsi dan ya. subsektor. Nah, kalau di sini memang provinsi berarti cukup dituliskan level terendah saja. Artinya kalau dia bisa di provinsi, otomatis dia bisa dilevelkan secara nasional. Jadi dituliskan yang terendah saja. Lalu ini terakhir aksesibilitas. Mungkin itu Ibu sebenarnya lainnya sudah. Kami tidak memeriksa detail yang seperti apa. Jadi untuk metadata kami sebagian besar hanya memeriksa konsistensi isian. Apakah pertanyaan ini dan jawabannya itu konsisten, antar jawabannya konsisten, dan seperti itu. Mungkin itu Bu dari kami terkait dengan metadata sendiri. Baik, baik, Mbak Winda. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini membuka wawasan bagi teman-teman yang baru juga nih untuk kekonsistennya. Kira-kira yang sudah diajukan oleh kami itu bisa langsung kami korek, kami update atau memang menunggu balasan dulu nih, Menunggu tunggu Bu. koreksi ya? Mungkin sore nanti ya Bu ya diusahakan saya itu atau enggak paling besok. Kalau ini karena sudah Siap, musimnya. siap, siap, Aduh, siap. jadi menyela boleh deh Bu. Iya, iya, Mungkin karena kan untuk yang lain tapi mungkin menunggu ya Bu ya. ya, ya, siap, siap. Maaf, maaf. Ya, ini biar Mbak Bintang juga yang sebagai PIC untuk ini ya bisa lebih ada tergambarkan gitu loh. Oh, ini kan baru baru dikasih wawasan ya langsung dieksekusi untuk perbaikannya. Biar nanti tahapan berikutnya dengan metadata-metadata yang lain biar bisa sudah inilah sudah bisa lah untuk Ya, merubah ini. boleh Bu. Ya, ya, ya. Nanti insya Allah ya Bu. Siap. Makasih ya, Mbak. Baik, Mbak Bintang, ada lagi yang mau ditanyakan ini? Oh, silakan. Mas Manda. Sore Pak, monggo. Hmm. Ya, sepertinya kalau untuk kementerian itu master di kami. Jadi nanti kami coba cek dulu ke admin ya berkenaan dengan masternya Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, kalau memang sudah ada, berarti bisa dipilih nanti untuk kemudian melengkapi profil begitu ya, Mas. Kalau nggak salah ya. Milih kan ya, Mas ya? Milih. Belum ada. Oh, tapi untuk namanya sudah Kementerian Ekonomi Kreatif. Berarti untuk mengupgrade isian profil gitu ya, berarti ya, Mas? Oh, oke. Oke. Boleh diinfo aja, Mas, di chat nanti untuk alamat yang ingin diperbaikinya. Ya, terima kasih. Nanti untuk kami infokan ke adminnya. Gedungnya berubah ya? Berarti ya? Oh, Berubah semua, Bu. oh, Dari nama sama gedungnya pindah ke kami. pindah. Oh, pindah di lokasinya di mana, Ibu? Di belakang UOB, Menara Oh, Autograf. masih dekat berarti ya, Bu, sekitar.
Ya masih Sudirman Tamrin lah. Iya, 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 masih Jakarta Pusat ya, siap. Siap. Boleh di info di chat ya Mas ya, nanti coba ini kami infokan. Oke. Ada lagi Mbak Bintang? Izin Mbak, untuk yang metadata indikator tadi ada yang boleh di-sharing lagi nggak Mbak? Boleh, saya nge-share atau Mbak Bintang? Mbak juga boleh sih. Oh, boleh. Ya, sudah terlihat? Yang, yang, yang tadi, yang variabel pembangun ya Mbak. Berarti Iya, yang diisi klasifikasi penyajiannya ya Mbak? plus nilai investasi. Sebenarnya kalau saya sebagai orang awam melihat kalau indikatornya kan nilai investasi. Apakah nilai investasi itu bisa dihitung dari jenis lapangan usaha, sumber penanaman itu kan enggak ya? Ini kan klasifikasinya. Jadi kalau saya itu kayak nilai investasi itu adalah penjumlahan dari investasi-investasi gitu kan. Iya nggak sih? Iya Jadi betul. harusnya ada variabel investasi sendiri yang untuk masing-masing. Saya nilai investasi di setiap barisnya gitu. Artinya investasi di yang PMA ini tuh berapa, yang di sini berapa gitu kan harusnya ada setiap row-nya itu nilai itu yang seharusnya membangun si nilai investasi secara total untuk ekonomi kreatif. Jadi mungkin itu juga masukan saya Jadi dimasukkan. istilahnya dari inputnya Iya, apa ke betul. outputnya apa begitu ya? Nah, betul. Outputnya juga ada ya? Nah, indikatornya itu adalah output, Bu. Inputnya itu di variabel. Inputnya di variabel, output Mm-mm. di Indikator. indikator. Ya, jadi kalau indikator itu kayak indikator-indikator yang dihasilkan atau data-data nilai-nilai yang dihasilkan dari penghitungan. Nah, awalnya itu dihitungnya dari apa? Nah, inputnya di capture-nya di variabel, baru kemudian outputnya yang kemudian dihasilkan, dipublish itu ada di indikatornya. Jadi kalau saya nanti akan mempertanyakan gitu, maksudnya ini dapatnya kayaknya belum bisa deh kalau dari yang tadi di metadata variabel yang dimasukkan ini sepertinya belum bisa menghitung sih nilai investasi itu sendiri gitu. Jadi akan kami konfirmasi. Baik, baik. Ada lagi Mbak Bintang? Tapi benar Mbak untuk pembangunnya plus untuk si isian klasifikasi karena kan kalau kita menyajikan dengan klasifikasi tertentu artinya ini kan akan digunakan gitu ya sebagai salah satu pembangunnya gitu, untuk indikator karena kan nanti akan ada nilai investasi menurut subsektor gitu kan ya. Jadi ininya tetap dimasukkan sebagai bagian dari variabel pembangun. Jadi plus. Berarti untuk kegiatan, misalnya dimasukin Bu yang kelima, untuk Mm-mm. kegiatan penghasilnya bisa satu atau Iya, nah kegiatan penghasilnya itu ininya, Mbak judul kompilasinya. oke, oke. Kompilasi data statistik investasi ekonomi kreatif percakupan ya, misalnya di Indonesia atau nasional atau apa gitu. Jadi kalau kompilasi itu memang ada case khusus di mana variabel pembangunnya itu juga di penghasilnya adalah si kegiatan terkait. Ada yang ingin didiskusikan, monggo dipersilakan. Ya, Mbak Bintang ada lagi? Ada dua tadi kan Bu yang kita ajuin sama yang tenaga kerja bisa nggak Bu? Atau ada koreksi yang Nah, kalau yang tenaga kerja itu kan sebenarnya dulu waktu Parekraf itu kan sudah mengajukan ya tenaga kerja pariwisata dan tenaga kerja ekonomi kreatif. Nah, itu apa kemarin Mbak Bintang mengajukan lagi atau gimana Mbak? Mengajukan ulang itu kayaknya Mbak. Di kami kebetulan belum masuk sih, Mbak. Apa sudah di-input? udah submit sih Bu statusnya Oh, di tahun berapa, Mbak? Submitnya? 2020. 2025. Oh, itu 2025. Judul kegiatannya apa ya, Mbak? Mohon izin. Kompilasi tenaga kerja ekonomi kreatif.
Oh iya iya iya. Oke. Izin share ya Mbak. Ya terlihat ya sudah terlihat ya Mbak. Maaf maaf terlewat. Jadi ini kita coba lihat kompilasi data tenaga kerja ekonomi kreatif. Nah, itu kembali lagi untuk notes-nya sama seperti yang sebelumnya berkenaan dengan cakupan wilayah atau ruang lingkup. Lalu, nah di sini kalau misalnya masih ada penyebutan publikasi, sebenarnya kan kalau di kami itu tujuannya adalah mengarah ke kegiatan statistik ya. Jadi kalau di sini publikasi biasanya akan kami minta perbaikan karena ini adalah tujuan kegiatan statistik. Jadi bukan tujuan publikasi gitu. Jadi kalau ada pembahasan publikasi biasanya akan kami notis untuk perbaikannya. Lalu kalau yang ini tahunan berarti di dalam jadwal ini tidak ada seperti tadi ya. Kalau triwulan berarti harus ada 4, kalau tahunan berarti cukup satu rangkaian. Lalu yang di sini tenaga kerja, tingkat pendidikan, gitu, jenis pekerjaan, kategori, jam kerja. Nah, ini sepertinya sudah itu tahunan cross section seluruh wilayah. Nah, ini. Oh, oke, ini dari BPS. Lalu kalau di indikatornya, oke. Ini juga sama mungkin ya Mbak, di indikatornya juga mirip. Akan kami konfirmasi berkenaan dengan ini variabel pembangunnya. Nah, tenaga kerja. Nah, apakah ini berarti mungkin maksudnya variabel tenaga kerja ya? Nah, ini itu cuma jumlah kah? Atau apa Mbak? Jumlah tenaga kerja. Karena kayaknya kalau di variabel tadi kan masih atau mungkin bisa di-share itu gimana? Memperoleh datanya seperti apa? Apakah sudah dalam bentuk jumlah? Lalu indikator baru yang dihasilkan itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman di ekonomi kreatif ini, kami membatasi yang disebut dengan kegiatan statistik itu adalah kegiatan yang menghasilkan suatu statistik atau indikator yang baru, di mana baru itu adalah yang belum dihasilkan oleh kegiatan statistik lain. Kenapa itu untuk menghindari adanya duplikasi dan tidak efisien gitu. Kalau sudah ada yang menghitung, kenapa dihitung ulang? Nah, di sini mungkin untuk yang di share tenaga kerja ini kan perbandingan. Nah, berarti, oh, nah ini variabel pembangunnya itu apa? Karena kalau di ini nggak ada jumlahnya ya. Di variabel itu tidak ada jumlah tenaga kerja ya. Jadi adanya subsektornya langsung, lalu jam kerjanya tingkat pendidikan gitu. Tapi jumlahnya atau seperti apa mungkin bisa di-share ke kami nanti proses penghitungannya bagaimana, data yang awalnya seperti apa. Itu karena ya itu tadi mungkin kami akan melihat konsistensi isian dalam si penjumlahan tenaga kerja ini. Misalnya dia tuh menjumlahkan dari apa. Mungkin bisa dikonfirmasi langsung, monggo. Ya, jadi mohon izin Mbak Endah. Jadi yang terkait dengan tenaga kerja ini kan sebenarnya sumber datanya adalah dari Sakernas. Sakernas yang setiap bulan Agustus yang dilakukan oleh BPS. Kemudian kami melakukan pengkategorian berdasarkan cakupan klasifikasi sektor ekraf. Kemudian diolah untuk data tersebut dengan beberapa apa namanya klasifikasi ya, yang tadi ada yang jumlah tenaga kerja per sektor, jumlah tenaga kerja per provinsi, kemudian
tingkat pendidikan, kemudian jam kerja, kemudian kelompok umur dan yang lainnya seperti itu, Mbak, untuk prosesnya. Jadi ada penyusunan dari beberapa workshop kita diskusi, kemudian kita lakukan pengolahan seperti itu dan lainnya sampai dengan akhirnya itu kami sampai apa namanya menyusun publikasi seperti itu, Mbak. Oke, berarti kalau untuk yang di sini hanya khusus untuk subsektor ekonomi kreatif gitu ya Bu ya, tenaga kerja khusus untuk subsektor ekonomi kreatif. Betul, ya. Oke, Kalau BPS kan secara nasional ya. secara umum betul. Jadi di sini mungkin ya, iya sih itu. Tapi di sini belum ada ini status pekerjaan itu ya Bu ya. Nanti untuk menghitung si jumlah tenaga kerja. Ini status pekerjaan itu apa? Bekerja tidak bekerja gitu. Ya, Iya. status pekerja Yang berusaha sendiri gitu. yang berusaha sendiri ya, yang pekerja bebas. Tapi kan sudah disaring berdasarkan cakupan kelas KBLI-nya. Iya, Ya. Ibu. Oke. Ya paling itu Bu. Jadi nanti kalau kami paling yang dipertanyakan yang pertama terkait dengan variabel pembangun, apakah dia konsisten dengan si isian rumusnya, rumus atau metode penghitungan. Ini kan banyaknya orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Nah itu tuh dapatnya dari mana? Ini lebih ke arah metode penghitungan kan menjelaskan bagaimana menghitung. Misalnya kayak penjumlahan dari status orang yang bekerja di bidang ekonomi kreatif itu tapi dalam bentuk apa gitu. Eh, yang dijumlahkan itu apa gitu, itu variabel apa. Nah, itu yang dimasukkan di Oh salah ya, satu baik, variabel baik. pembangunnya gitu. Ya, ya, siap, Nah, siap, ya. siap. Terus di sini ini kan masih sama. Nah, ini biasanya akan kami konfirmasi yang isinya sama seperti ini. Kalau interpretasi kan menggambarkan bagaimana data itu tuh kemudian dibaca gitu, bagaimana data itu kemudian dimaknai gitu ya. Jadi kalau memang bisa lebih dalam gitu. Ya, Ini lebih detail lagi ya, Mbak. Ya. kalau dipublikasikan biasanya itu menggambarkan apa sih gitu, menggambarkan perkembangan ekonomi kreatif ke hal seperti apa, menunjukkan apa, semakin tinggi menunjukkan apa. Nah, seperti itu mungkin menjadi salah satu contoh untuk interpretasi gitu. Lalu paling itu sih yang di sini juga penghitungannya itu maksudnya ya menghitungnya bagaimana Ya, seluruh metodenya ya. ya metodenya seperti apa. Lalu untuk yang tadi di variabel pembangun, salah yang utamanya adalah bagaimana kemudian si indikator ini dihitung itu dari variabel apa, plus variabel-variabel lain yang digunakan untuk si klasifikasi isi. Itu jadi akan ada banyak dengan kegiatannya sama seperti tadi, yaitu kegiatan yang dilakukan itu kompilasi data yang terhadap ekonomi kreatif tadi. Mungkin itu. Lalu untuk yang estimasi disamakan dengan di kegiatan, dikonsistensikan aja. Paling itu aja sih Bu. Secara umum sudah tidak masalah. Baik, Nah, di sini juga ada lagi Mbak Bintang ya. yang mau ditanyakan? Mungkin dicoba dulu di kertas kerjanya ya. Di kertas Iya, kerjanya nanti Mbak Bintang baru nanti ditunggu Ibu pad. ya catatannya, semoga bisa kami Ya, segerakan. Mohon ya, maaf ini baik. kalau Terima boleh, kasih. iya kalau boleh itu ya boleh sharing. Memang di setiap tahun itu kalau tanpa filter itu akan sangat banyak sekali. Jadi kami kadang tidak bisa memantau satu persatu gitu karena ini semua plug gitu jadi satu, dan ini row-nya sampai 30 sekian gitu ya. Jadi mohon maaf kalau terlewat ya Bu ya, dan itu ngantrinya satu-satu. Itu malah jadi curhat Bu. Saking banyaknya ya Mbak, Iya. nasional. Beluman yang dari daerah juga ya. Iya, kalau dari daerah kan dibantu teman-teman daerah. Nah, ini punya Teman-teman daerah pusat, ya. iya betul. Yang Tapi kan semua pusat kementerian ya. ya Bu, iya. Ya. Nah, semua kementerian jadi agak lumayan tuh. Di tadi baru yang dicek baru yang 2026. SMA mohon maaf terlewat 2025. Tapi nanti semoga bisa disegerakan untuk diperiksa. Mungkin itu terkait dengan metadata. Monggo ada yang Ya. ingin didiskusikan lagi. Ya. Terima kasih. Mbak Bintang ada lagi? Dah. Baik, cukup kalau untuk yang metadata. Yang romantik, Mas Manda? Cukup ya, yang romantik nanti tolong untuk updatingnya ya, biar kami juga bisa Iya, siap. Nanti lebih disampaikan ke admin. coba Nah, coba untuk mengupdate ulang karena terus terang aja ini kami
benar-benar dari awal lagi karena kan Iya, kementerian baru ya. Jadi betul Bu. memecahkan lagi. Mm-mm. Tapi Ya, untuk wali jadi udah. datanya sudah ditunjuk Sudah meskipun ada wali data, sudah ada produser data. dosen gitu ya. Ya, Ya, siap. baik. Oh ya, satu lagi Mbak Bintang, silakan. Izin Bu, untuk koordinasi lebih lanjut bisa dibagi ini kontak buat nanya-nanya dari metadata dan standar data. Izin. Iya, kalau metadata kebetulan PS-nya saya. Boleh Mbak, saya ketik nomornya saja. Terima kasih Mbak. Iya, ini untuk metadata. Untuk yang standar data dari Mbak Evi, monggo mungkin bisa merespon. Baik, nanti dikoordinasikan langsung ya, Mbak Bintang kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya boleh, monggo Bu. Ya, baik. Ada lagi mungkin sebelum ini ya Mbak ya, kayaknya udah banyak banget ini yang kami mesti apa namanya mengupdate dulu kertas kerja sebelum dibalikin lagi kita sudah mulai mengoreksi lagi ya, mengupdate yang memang tadi berdasarkan panduannya. Ya Bu. Ya, baik kalau tidak ada lagi mungkin kami cukupkan dulu ya Mbak. Nanti kebanyakan malah kami pusing. Baik, terima kasih Bu. Nanti juga kami bisa mencoba langsung koordinasi dengan si admin romantik dan juga untuk catatan di metadatanya ya Bu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih Mbak Endah, Mbak Restu, tadi Mbak Evi ya, untuk bantuannya pada kami untuk memberi bimbingan ini terkait dengan metadata dan romantik. Mungkin ke depannya nanti kami akan sering nih karena untuk melengkapi juga terkait dengan regulasi ataupun terkait dengan statistik sektoral di Kementerian Ekraf. Mungkin kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Sama-sama warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Bapak Terima Ibu kasih banyak Ibu. sekalian. Mari izin end meeting dalam 3, 2, Terima 1. kasih Bapak Ibu. Mari.